Salah satu yang paling viral hari-hari ini adalah Edis TV, dan karena sering muncul, mungkin karena ditonton oleh banyak orang, jadi kalau kita buka TikTok langsung keluar itu Edis ya. Dan yang memposting Edis ini banyak orang sekali, jadi tak terhindarkan saya ikut menonton, dan paling tidak saya tahu sedikit-sedikit tentang Edis dan apa tujuan dari adanya channelnya Edis TV ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan berkaitan video di depan tadi, itu yang menjadi sorotan utama bagi saya dalam menanggapi Edis TV, dan saya pribadi sangat mendukung saudara Edis ya. Saya tidak kenal beliau, tapi semangatnya luar biasa, khususnya dalam kaitan dengan memberitakan Injil Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau saya pernah ikuti, karena saya bilang saya akhir-akhir ini sering mengikuti karena viral dan sering muncul di TikTok. Saya melihat Edis ini, saudara-saudara, memang tujuan dia bikin video dalam salah satu VT-nya dia atau live-nya dia, dalam diskusinya dia dengan kawan-kawan Islam itu, memang dia salah satu tujuannya adalah dia mau menyuarakan semacam keadilan begitu, karena adanya orang-orang yang sering sekali menyerang kitab sucinya Kristen. Kalau Kristen sih biasa-biasa saja, aman-aman saja, karena ada oknum-oknum tertentu yang seenak-enaknya saja, semau gue, mengotak-atik kitab suci kami ya, tanpa memahami ya, tanpa mempelajari dengan baik, atau boleh dikatakan secara ilegal membahas-bahas kitab suci kita, ditafsir secara kacau. Maka si Edis ini mengimbangi, itu yang saya lihat dari Edis, mengimbangi dengan cara membahas kitab suci mereka juga begitu. Dan Edis ini, menurut informasi yang saya dapat dari video-video di TikTok, Edis ini belajar 13 tahun. Jadi saya juga lihat kok dia bisa hafal ayat, dia bisa hafal Al-Quran, dia bisa tahu ini itu, dan pertanyaan-pertanyaannya ya buat saya itu ngeri juga gitu loh ya. Jadi buat saudara Edis, Anda keren, terima kasih banyak. Dalam hal menginjil, memberitakan Kristus, Anda luar biasa ya. Soal panggilan Anda untuk berdiskusi dengan pengalaman 13 tahun Anda belajar Islam, itu urusan Anda, dan memang mungkin Anda lebih pas untuk bahas begituan karena Anda memang punya ilmu. Tapi bagi Anda yang tidak tahu ilmu agama orang, saran saya jangan ikut-ikut gaya Edis, karena tidak semua orang punya kemampuan seperti Edis ya. Bahkan saya boleh sarankan sebagai upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia buat kawan-kawan di oknum-oknum YouTuber, TikTokers dari agama Islam yang suka otak-atik kitab suci kami, berhentilah ya. Karena Anda sering melakukan itu, akhirnya ada orang-orang seperti Edis juga, nanti suasana persaudaraan kita sebagai anak bangsa jadi tidak enak begitu ya. Jadi saran saya, ya sudah, kita urus bagian kita masing-masing, tetap jaga persatuan dan persaudaraan. Tetapi dalam urusan Injil Kristus, saya tekankan, Edis TV salah satu teladan luar biasa ya. Nyatakan apa adanya. Kita bukan hanya bereforia, selebrasi, kumpul orang banyak-banyak, ayo rame-rame masuk Kristen. Ngapain rame-rame masuk Kristen kalau tidak bertobat ya? Masuk Kristen tapi tidak bertobat, tetap masuk neraka, seperti itu. Jadi bertobat itu seperti yang Edis bilang tadi, terima Yesus, percaya Yesus, minta ampun dosa, beri dirimu dibaptis, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus sudah pasti, lalu mulai mentaati perintah-perintah Tuhan. Hormat Bro Edis, saya senang bisa nonton Anda mungkin tidak kenal saya, tapi Anda terkenal banget, dan saya senang sekali untuk bisa meresponi ini sebagai penyemangat juga buat para penginjil. Menginjil saja, beritakan Injil saja, lakukan yang terbaik sesuai dengan aturan-aturan kitab suci kita, standar iman kita. Soal orang bertobat atau tidak, itu urusan Allah Tritunggal. Sebab Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jika ia tidak
ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman, seturut Yohanes 6 ayat 44. Dan setelah orang itu bertobat, Efesus 1 ayat 13 mengatakan orang itu akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau orang itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia akan dapat karunia-karunia roh, talenta untuk melayani, dan paling pasti adalah buah roh seperti yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 22-23, mulai dari kasih, agape, sampai pengendalian diri, self control atau ekritia. Dan dengan demikian kita menjadi saksi dalam keseimbangan integritas yang luar biasa, yaitu antara pemberitaan kita dan perilaku kita. Terima kasih Bro Edis. Tuhan memberkati Anda. Tetap jaga hati ya. Saran saya tetap menghormati semua orang ya. Dan tetap banyak berdoa Bro Edis untuk kepentingan Injil Kristus ya. Saya Pendeta Mel Atok memberi dukungan kepada Saudara Edis khusus ya. Yang lain-lain saya tidak ada urusan, khusus dalam memberitakan Injil sesuai dengan arah dari video Edis yang saya tanggapi hari ini ya.